Bayangkan, sejak kecil kita diajarin banyak hal di sekolah. Rumus matematika, hafalan sejarah struktur bumi, sampai anatomi tumbuhan. Tapi ada satu pelajaran paling penting yang hampir tidak pernah diajarkan secara serius, cara mengelola uang. Padahal setelah lulus sekolah, yang kita hadapi setiap hari bukan lagi ulangan harian, tapi tagihan bulanan. Dan disinilah drama dimulai. Pelajaran yang nggak pernah diajarkan di sekolah. Ini akhirnya kita pelajari dengan cara paling menyakitkan. Lewat penyesalan, lewat kesalahan, bahkan lewat hutang. Hari ini kita ngobrolin satu topik penting. Jebakan mengelola uang yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Santai ya, kita belajar pelan-pelan. Bukan buat menyalahkan siapa-siapa, tapi supaya kita nggak lagi jatuh di lubang yang sama. Jebakan pertama, sekolah mengajarkan mencari uang, bukan mengelola uang. Sejak kecil, kita diarahkan ke satu pola pikir. Belajar yang rajin, supaya dapat pekerjaan yang bagus. Kalau pekerjaan bagus, uang pasti datang. Dan akhirnya, kita tumbuh dengan mindset. Masalah uang itu cuma satu, uangnya kurang. Padahal kenyataannya, banyak orang yang penghasilannya naik, tapi tetap merasa sesak. Bahkan ada yang bilang, dulu gaji 3 juta seret, sekarang gaji 10 juta. Kok tetap seret ya? Karena yang tidak pernah diajarkan di sekolah adalah ini. Bukan seberapa besar uang yang masuk, tapi seberapa baik kamu mengelolanya. Kalau pola pikirnya salah, mau gaji naik 2 kali, 5 kali, 10 kali, tetap bocor. Jebakan kedua, semakin banyak uang, semakin besar gaya hidup. Ini jebakan klasik. Namanya lifestyle creep. Contohnya begini. Dulu waktu gaji 3 juta, makan sederhana, motor kredit 900.000, hidup pas-pasan, tapi cukup. Lalu naik gaji jadi 7 juta. Yang berubah apa? Tiba-tiba, makan harus di kafe. Motor harus ganti yang lebih mahal. Jalan-jalan tiap weekend. Belanja online jadi hobi baru. Yang dulu butuh, sekarang berubah jadi standar. Hidup, dan diam-diam kita masuk ke lingkaran. Naik gaji, naik gajah hidup, tetap tidak punya sisa. Padahal sekolah tidak pernah mengajarkan. Gaya hidup itu seperti karet gelang. Kalau sudah ditarik, jarang sekali bisa kembali. Makanya, bukan cuma belajar cara menaikkan penghasilan, tapi juga harus belajar menahan diri. Jebakan ketiga, mengira tabungan aman. Dulu, kita pikir, yang penting nabung. Kalau ada uang sisa, masukkan ke tabungan. Masalahnya ada dua. Gaji duluan habis, baru ingat nabung, alias nggak pernah. Jadi nabung, nilai uang pelan-pelan turun karena inflasi. Sekolah tidak pernah mengajarkan bahwa uang di tabungan itu aman dari pencurian, tapi tidak aman dari penurunan nilai. Makanya ada orang yang bilang, sudah nabung bertahun-tahun, tapi rasanya kok tetap nggak maju ya? Bukan salah tabungannya, tapi kita memang tidak pernah diajarkan perbedaan antara menabung dan mengembangkan uang. Jebakan keempat, tidak punya rencana keuangan. Kita diajarkan bikin jadwal pelajaran, bikin tugas, bikin skripsi, tapi tidak pernah diajarkan bikin rencana keuangan. Akhirnya, hidup berjalan seperti ini. Gajian, pakai, habis, ulang lagi bulan depan. Tidak ada target tabungan, target investasi, target dana darurat, target pensiun. Jadi, yang diatur itu waktu, tapi yang tidak pernah diatur adalah uang. Padahal uang itu seperti air. Kalau tidak diarahkan ke tempat yang benar, ia akan mengalir, entah kemana. Biasanya, ke hal-hal yang kita sesali di akhir bulan. Jebakan kelima, kita tidak pernah diajarkan mengelola hutang.
Di sekolah, kita belajar tentang bunga bank cuma sebagai rumus. Tapi di dunia nyata, bunga bank itu hidup, bunga kartu kredit, bunga pinjaman online, bunga cicilan barang. Dan kalau kita tidak paham, kita bisa masuk pusaran yang mengerikan. Pinjam, bayar bunga, kurang, pinjam lagi. Bunga makin besar. Sampai suatu hari, kamu sadar, yang aku bayar tiap bulan. Kok rasanya hanya bunganya saja ya? Karena sekolah tidak pernah mengajarkan hal ini. Hutang konsumtif mengikat masa depanmu. Barangnya sudah dipakai, kadang bahkan sudah rusak, tapi cicilannya masih jalan. Jebakan keenam, merasa masih muda. Jadi tidak perlu pikirkan masa depan. Ini favorit. Kita sering berpikir, santai aja, masih muda, nikmati hidup dulu. Masalahnya, waktu itu berjalan, diam-diam, hari ini umur 23, tahu-tahu 28, tahu-tahu 32. Dan kamu sadar, tanggung jawab makin banyak, orang tua makin tua, biaya hidup makin mahal, badan sudah nggak sekuat dulu. Tapi tabungan dan investasi masih nol besar. Karena kita lupa satu hal. Ketika kita menunda belajar mengelola uang, kita sebenarnya sedang menunda keamanan hidup kita sendiri. Jebakan ketujuh, mengira finansial itu hanya tentang uang. Ini yang paling halus. Banyak orang kira ngatur uang cuma soal angka. Padahal tidak. Finansial itu erat sekali dengan emosi, ketenangan, hubungan keluarga, kesehatan mental. Coba bayangkan, kalau tiap bulan kamu stres mikirin uang, marah sedikit ke pasangan, emosi ke anak, overthinking tiap malam, tidur nggak nyenyak, itu semua karena kita tidak pernah benar-benar belajar mengendalikan uang. Lalu, apa yang sebenarnya perlu kita pelajari? Pelan-pelan saja, tidak harus langsung sempurna. Mulai dari sini dulu. Pertama, bedakan kebutuhan dan keinginan. Bukan berarti tidak boleh senang-senang. Boleh, asal sadar prioritas. Kedua, selalu sisihkan uang di awal, bukan di sisa. Pay yourself first. Ketiga, punya dana darurat, supaya hidup tidak panik saat ada masalah. Keempat, belajar sedikit demi sedikit tentang investasi, bukan besok langsung kaya, tapi besok lebih aman. Kelima, jaga gaya hidup tetap sederhana, walaupun penghasilan naik. Keenam, jangan malu belajar, karena memang sekolah tidak mengajarkannya. Kalau hari ini kamu sedang berjuang soal uang, ingat satu hal, kamu tidak gagal. Kamu hanya belum diajari, dan sekarang kamu sedang memperbaiki hidupmu pelan-pelan. Tidak apa-apa kalau masih salah. Tidak apa-apa kalau masih belajar. Yang penting, kamu sudah mulai sadar. Karena di channel ini, kita bukan cuma ngomongin uang, tapi bagaimana uang tidak lagi menguasai hidup kita. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tetap stay, karena kita akan terus ngobrolin uang dengan cara yang sederhana. Tapi, membekas